Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita lagi ada di kantor pemasaran Gading Asri dan di sini ada marketing kita Bapak Prido Anandito dan juga saya Repi Hilmana. Kita ini dalam acara bincang-bincang KPR ya. Jadi kita bahas apa aja mengenai KPR di sini. Terutama di Gading Asri sekarang lagi ada promo apa? Coba dijelaskan Bapak Prido. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih kepada Mas Repi ya yang sudah menyempatkan kembali hadir ke kantor pemasaran Gading Asri untuk kita berbincang-bincang mengenai KPR subsidi di perumahan Gading Asri. Jadi kebetulan sekali hari ini ya tanggal 30 Juli 2023 Mas Repi datang ke kantor pemasaran untuk berbincang-bincang karena kami sedang mempersiapkan untuk promo kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi kita akan ada diskon Mas. Diskon sebesar 11.600.000. Wah, luar biasa ya. KPR subsidi. Jadi gitu. kan diskonnya 11.600.000. Ya, Itu harga normalnya untuk DP-nya biasanya berapa? Oke, untuk DP normal di kita sekarang di angka 25.500.000. 25.500.000. Berarti kalau di diskon 11.600.000 kita cuma perlu mengeluarkan DP sekitar 13.900.000. Ya, betul. Nah, 13.900.000 ini itu masih bisa berkurang Mas sebetulnya. Bisa berkurang. Wah, luar biasa nih, bisa berkurang. Bisa berkurang lagi sebesar 4 juta rupiah. Wah, luar biasa. Itu dari mana berkurangnya? Karena kita di sini perumahan subsidi, jadi pemerintah pun menyiapkan untuk bantuan subsidi uang muka atau SBUM untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ya. Tertulisnya itu MBR yang akan mengambil perumahan subsidi. Jadi total pengeluaran untuk DP itu cuma 9.900.000. Berarti kalau misalnya kita turun SBUM-nya, diskonnya itu bukan 11.600.000 tapi 15.600.000. Betul sekali. Luar biasa sekali ya. Kita cukup dengan uang muka sebesar 9.900.000 kita udah dapat perumahan subsidi di perumahan Gading Asri. Dan perumahan Gading Asri ini telah berdiri sejak tahun 2004 ya. 2004. Dan ini perumahan yang cukup besar di Cianjur. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ingin lihat atau tertarik dengan promo ini, silakan datang ke perumahan Gading Asri dan langsung ketemu dengan Mas Prido untuk bertanya-tanya mengenai apa aja sih fasilitas di perumahan Gading Asri ini. Ya, Ya, terus kan sekarang ada kabar kalau misalnya KPR itu dari pemerintahnya ada kenaikannya. Ya, betul. Kalau dulu kan masih 150.500.000 ya. Kalau sekarang berapa jadinya? Sekarang tuh kalau tahun 2023 kalau saya baca regulasi dari keputusan Menteri PUPR itu ada di angka 162 juta. 162 juta dan plafon yang turun dari banknya itu berapa? Kalau bank yang kerjasama bersama kami itu Bank BSI Syariah, Bank Syariah Indonesia maksudnya, itu di plafon 15 tahun itu sekitar 1.600.000 sekian. 600 sekian. 1.600.000 sekian. Berarti itu untuk 15 tahun. Cicilannya 15 tahun. Nah, untuk persyaratannya sendiri untuk mengambil perumahan di Gading Asri ini apa aja? Misalnya kan kita ada patokan minimal gaji berapa dan yang lainnya bisa dijelaskan nggak Mas? Oke, bisa Mas. Jadi kalau untuk persyaratannya sendiri seperti biasa ya, kayak data KTP, KK, terus NPWP, slip gaji, rekening koran, lalu ada SK pengangkatan atau SK penetapan sebagai karyawan, lalu ada yang paling penting ini surat keterangan belum memiliki rumah. Gitu. Karena kenapa harus disertakan surat itu? Karena kan untuk perumahan subsidi ini mungkin peraturannya memang langsung dari pusat ya, dari PUPR. Jadi ini dikhususkan untuk masyarakat yang emang berpenghasilan rendah gitu. Jadi nggak sembarangan orang juga bisa mengambil KPR gitu. Untuk gaji minimal ya, Iya, Mas? gaji minimal ini. Oke. Untuk gaji minimal mungkin kalau dilihat dari plafon sekarang ya di sekitaran angka 3.200.000-an itu insya Allah udah aman untuk pengambilan KPR 15 tahun. Berarti 40% dari gaji ya? Ya, itu bisa kita dari gaji. mungkin di bawah 40% ya? Ya, di bawah 40%. Dan untuk maksimalnya ada maksimalnya juga nih Mas. Maksimal berapa? Ya, maksimal penghasilan itu tetap ketika lihat di peraturan itu ada di angka 8 juta rupiah.
8 juta rupiah ini joint income atau penghasilan pribadi? Itu kalau misalkan suami istri bekerja itu joint income. Kalau misalkan emang yang belum menikah ataupun masih single itu penghasilan pribadi maksimal 8 juta. Jadi bagi teman-teman yang tertarik buat ngambil perumahan di perumahan Gading Asri, gajinya 3,2 ke atas itu udah aman ya. Terus selain syarat gaji itu, minimal gaji dan maksimal gaji itu, apalagi? Mungkin yang sekarang lagi marak itu pinjol ya. Oh iya, betul. By checking ya. Nah, betul. bisa dijelaskan Mas itu gimana? Oke, jadi maksudnya gini ya Mas. Setiap orang kan pasti memiliki kebutuhannya masing-masing. Kita pun nggak tahu pengeluaran dari calon konsumen kita seperti apa. Terus apa tindakan mereka terhadap utang piutang itu seperti apa, kita kan nggak tahu. Nah, gimana cara melihatnya? Nah, itu kita biasanya dilihat dulu dari BI checkingnya. Nah, cara proses by checking itu seperti apa gitu Mas? Soalnya kan bagi yang awam kan nggak tahu. Iya, betul. Apa by checking kan langsung diawasi oleh OJK juga. Ya, nah, itu kalau dari marketing perumahan Gading Asri untuk proses pemeriksaan by checking itu seperti apa sih prosesnya? Oke, biasanya kita bekerja sama pihak bank. Biasanya ya, jadi kita cukup minta fotokopi KTP dari konsumen, lalu kita kontak ataupun follow up ke orang bank, tolong ini di BI checking apakah bagus atau enggak. Nanti keluar nih hasil slik OJK-nya. Jadi kalau misalkan udah keluar itu biasanya orang bank memberitahukan, oh konsumen ini misalkan udah call 5, ini udah cukup jelek dari tindakan utang piutangnya misalkan, atau misalkan konsumen ini masih call 2, insya Allah masih bisa untuk pengajuan KPR. Jadi seperti itu. Jadi dilihat dari penilaian kredit sih. Kredit ya. Berarti kalau misalnya call 2 ke bawah itu masih bisa mengajukan. Kalau masih bisa. Kalau call 3 ke atas itu bermasalah. Ya, karena sekarang kan bermasalahnya itu bukan karena hutang yang gede gitu ya, perkreditan yang besar, tapi kadang gara-gara pinjaman online atau pay letter kayak Shopee Pay Letter atau Aku Laku, itu juga jadi masalah gitu untuk proses by checking. Walaupun hutangnya cuma sekitar 30 atau itu. Cuman karena by checking ini menjadikan bank sebagai acuan apakah konsumen itu dapat dipercaya untuk perkreditan rumah ini atau tidak ya mungkin. Terus kita bahas apa lagi nih Mas? Kan yang penting konsumen ini pertama gajinya di atas 3 juta udah aman. Dan yakinkan bahwa diri Anda tidak terjerat dengan by checking yang jelek. Kalau misalnya Anda ragu, Anda bisa datang ke sini terus konsultasi dengan Mas Prido dan minta bantuan untuk pengecekan, cukup dengan fotokopi KTP atau foto KTP. Nanti mungkin berhubungan dengan pihak bank untuk pengajuannya. Iya, insya Allah kita bantu untuk proses pengajuan by checking. Soalnya ini untuk KPR subsidi ini sebenarnya cukup lama ya ada di Indonesia, dan sampai sekarang ini dulu itu didirikan pertama kali oleh BTN Syariah pada tanggal 10 Desember 1976, dan sampai saat ini lebih dari 5 juta unit telah disebarluaskan di seluruh Indonesia. Ini cukup menarik ya, karena sekarang ini kita bahas mengenai populasi Indonesia yang makin bertambah, Mas Prido. Jadi kan makin bertambah, otomatis lahan itu makin sempit. Dan kalau misalnya nggak diambil di kesempatan ini sekarang, mungkin generasi kita selanjutnya dan selanjutnya lagi yang makin banyak itu akan sangat kesulitan untuk mendapatkan KPR subsidi ini. Betul sekali. Apalagi Cianjur ini kan hampir dihapit oleh 2 kota besar ya, Bandung dan juga Jakarta dan Bogor ini. Jadi masih sangat strategis, dan saya lihat di data Jawa Barat ini merupakan warga Indonesia terbanyak, sekitar 49 juta lebih. Bayangin ya, 49 juta lebih dengan wilayah yang cukup sempit gitu ya untuk penyebarannya. Jadi mungkin ngomong-ngomong di Gading Asri ini kira-kira ada berapa unit lagi yang dipasarkan? Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, ini ada satu nih yang paling penting ya Mas Repi. Kadang ada juga konsumen yang mereka tuh datang ketika kita kita wawancara ataupun kita screening, itu mereka kebanyakan, oh saya udah pernah ngambil perumahan di sini, itu bisa nggak? Nah, saya balik tanya lagi nih, perumahannya KPR subsidi atau KPR komersil?
Ada yang menjawab komersial, ada yang menjawab subsidi. Nah, saya garis bawahi yang mereka yang sudah ngambil subsidi. Jadi untuk perumahan subsidi ini itu dibatas ya. Jadi satu orang itu dibatas hanya bisa mengambil satu perumahan KPR subsidi. Kalau misalkan itu belum nikah ya Mas. Belum nikah ya. Ya, kalau misalkan masih single itu satu nik KTP itu bisa satu rumah. Kalau misalkan sudah menikah, otomatis kan misalkan ini calon suaminya nih, calon istrinya. Nah ini mereka masih belum nikah nih. Nah masing-masing satu ini itu masih bisa mengambil KPR subsidi untuk 2 orang. Jadi kalau misalkan mereka udah menikah jadi satu kakak kan, nah itu udah gak bisa karena udah satu kakak gitu. Nah itu yang paling penting gitu. Ya, jadi bagi kalian pasangan muda yang belum menikah, terus pengen punya niatan rumahnya agak luas, bisa ngambil sebelum nikah 2 unit gitu ya, berpinggir-pinggiran sampai di ACC. Nanti kalau udah di ACC kalian nikah dapat 2 unit gitu. Jadi cuma satu kakak, 1 unit seumur hidup berarti ya. Seumur hidup. Oke, garis bawahi lagi ya. Jadi gaji di atas 3,2 dan di bawah 8 juta. Terus by checking bagus, dan juga pastikan Anda belum pernah mengambil perumahan.